semuanya, nama aku Izati. Jadi hari ini aku bakal bahas materi tentang Pemilu 1971, Dwi Fungsi ABRI, penyederhanaan partai politik, dan P4. Pemilu 1971 merupakan pemilu kedua setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Pemilu yang pertama dilaksanakan pada tahun 1955 pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap untuk memilih anggota DPR dan anggota konstituante. Selama masa demokrasi terpemimpin, tidak pernah diadakan pemilu. Setelah Jenderal Soeharto diangkat menjadi pejabat presiden menggantikan Soekarno dalam Sidang Istimewa MPRS 1967, pemilu juga belum bisa dilaksanakan secepatnya. Ketetapan MPRS 11 tahun 1966 mengamanatkan agar pemilu diselenggarakan pada tahun 1968. Kemudian melalui Sidang Istimewa MPRS tahun 1967 diubah lagi bahwa pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971. Perubahan tersebut dikarenakan pemerintah Orde Baru masih mengupayakan kondisi yang stabil untuk melaksanakan pemilu. Pemilu tahun 1971 dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 1969 tentang pemilihan umum untuk anggota-anggota DPR, DPRD tingkat 1, dan DPRD tingkat 2. Sedangkan asas pemilu 1971 terdapat dalam ketetapan MPRS Nomor 11 MPRS _1966, yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia. Sehubungan dengan jadwal pemungutan suara, maka dikeluarkan TAP MPRS nomor 42 MPRS 1968 tentang jadwal pemungutan suara, yaitu pada tanggal 5 Juli 1971. Sedangkan persyaratan untuk menjadi pemilih adalah warga negara yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Lembaga Penyelenggara Pemilu atau LPU dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970, diketuai oleh Menteri Dalam Negeri. Peserta pemilu terdiri dari 9 partai politik, yaitu NU, Parmusi, PSII, Perti, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, PNI, dan satu Golkar. Adapun hasil dari pemilu 1971 adalah sebagai berikut. Pemilu pada tahun 1955 melahirkan 29 partai politik termasuk perorangan. Oleh sebab itu, pada masa demokrasi terpemimpin, Presiden Soekarno melakukan kebijakan fusi atau penggabungan partai politik berdasarkan Perpres nomor 7 pada tahun 1959. Pada tanggal 14 Mei 1960 dinyatakan hanya 10 yang dapat pengakuan dari pemerintah. Kebijakan fusi parpol tersebut berlangsung hingga Presiden Soekarno turun dari jabatan dan digantikan oleh Presiden Soeharto. Kebijakan fusi parpol tersebut bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan fusi parpol juga dianggap sebagai syarat utama untuk mencapai pembangunan ekonomi Indonesia. Ide ini sebelumnya pernah disampaikan oleh Presiden Soeharto pada Kongres 12 PNI 11 April 1970 di Semarang. Selanjutnya, pada tanggal 5 Januari 1973, partai-partai Islam bergabung membentuk Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Partai-partai yang bergabung dengan PPP adalah PSII, Parmusi, NU, dan Perti. 5 hari setelahnya, 10 Januari 1973, kelompok Demokrasi Pembangunan bergabung ke dalam satu partai yang bernama Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Partai-partai yang tergabung dalam PDI adalah PNI, Partai Katolik, IPKI, Parkindo, dan Partai Murba. Penggabungan partai-partai politik itu selanjutnya disahkan melalui UU RI Nomor 3 Tahun 1975 tentang partai politik dan golongan karya, sehingga partai politik peserta pemilu tahun 1977 yaitu hanya PDI, PP, dan Golkar.
Dwi fungsi ABRI muncul pada masa demokrasi terpemimpin. Tokoh yang berperan besar dalam terbentuknya dwi fungsi ABRI yaitu Presiden Soekarno dan Jenderal A.H. Nasution. Kondisi politik dan pemerintah yang tidak stabil juga disebabkan oleh kejanggalan konstituante dalam menyusun UUD baru pengganti UUDS 1950 sehingga muncul Dekret Presiden 5 Juli 1959. Sistem demokrasi liberal menolak keterlibatan militer dalam politik dan pemerintahan karena dianggap sebagai peluang bagi terjadinya perebutan kekuasaan atau kudeta dengan kekerasan. Selain itu, keikutsertaan militer dalam politik dikhawatirkan akan mengganggu persaingan yang sehat di antara politisi sipil. Pada Pelita 1 dan Pelita 2, pemerintah Orde Baru melakukan berbagai upaya untuk melakukan pembangunan fisik secara berkesinambungan. Pada Pelita 3, pemerintah Orde Baru juga merasa perlu untuk melakukan pembangunan di bidang mental spiritual. Sidang MPR pada tanggal 22 Maret 1978 membuat TAP MPR nomor 2 MPR 1978. Pasal 4 TAP MPR nomor 2 tersebut berisi tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila yang disebut juga dengan Eka Prasetya Pancakarsa. P4 menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia. Eka Prasetya Pancakarsa artinya janji atau tekad yang bulat untuk melaksanakan 5 kehendak dalam kelima sila-sila Pancasila.